Timnas Indonesia kalah telak melawan Australia kemarin, di mana timnas Indonesia ini dihancurkan dengan skor 5-1. Sempat mendapatkan hadiah penalti dan mendapatkan kesempatan untuk dapat memimpin di awal babak pertama, namun sayang penalti dari Kevin Ditch hanya membentur mister gawang dan tidak berselang lama ganti Australia yang mendapatkan hadiah penalti berhasil dimanfaatkan. Lalu dalam waktu yang berdekatan Australia berhasil mencetak gol kedua, lalu gol ketiga. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0, lalu di babak kedua mereka berhasil menambahkan 2 gol, sedangkan satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Romeni. Ya, jelas kekalahan ini pasti banyak membuat pendukung dari timnas ini kecewa berat mungkin malah, karena ini adalah kekalahan dengan skor terbesar yang dialami timnas Indonesia selama round ketiga ini. Ya, jadi di pertandingan kemarin Patrick Kluivert harus membuka debutnya bersama timnas Indonesia ini dengan permainan yang cukup menjanjikan sebenarnya di awal babak pertama, yakni dengan tampil menekan, dan ya memang hasilnya bisa kita lihat dari hadiah penalti yang diberikan wasit setelah pelanggaran yang dilakukan kepada Rafael Struijk. Namun di pertandingan ini, selain gaya total football yang coba dilakukan Patrick Kluivert di pertandingan ini, lalu dengan high defense, memang resikonya adalah Indonesia kena counter attack, dan terbukti kemarin Australia mengandalkan counter attack dan luar biasanya mereka bisa memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat, terutama di gol kedua. Counter attack cepat dilakukan, berhasil merebut bola di tengah lalu melakukan umpan lambung yang melewati kepala dari Joe Itses, dan nomor 7 dari pemain Australia ini berlari dengan cepat one on one dengan Martin Paes, dan dengan cerdik dia berhasil menceploskan bola ke dalam gawang dari Martin Paes. Jelas kebobolan 2 gol di selang beberapa menit saja ini juga membuat tekanan bagi pemain-pemain timnas Indonesia, dan luar biasanya setelah tertinggal segitu, setelah tertinggal 2 gol bahkan 3 gol di babak pertama, Patrick Kluivert di babak kedua tidak melakukan perubahan apapun, tetap mengandalkan permainan coba menekan dengan high defense, lalu tetap mengandalkan skill dari oleh Romeni. Ya, jelas penampilan timnas kemarin berbeda sekali dengan penampilan timnas terakhir yang dilatih oleh Sintayong atau di bawah asuhan Sintayong, di mana saat itu Sintayong lebih menggunakan strategi pragmatis atau sering menunggu di belakang, yakni menumpuk pemain di belakang, bagaimana caranya agar tidak kebobolan, lalu ketika ada kesempatan mencoba mengandalkan counter attack dengan sprint dari Ragnar Rakmangun, Marcelino, dan juga Kelvin Verdong di pertandingan seperti melawan Arab Saudi kemarin. Dan di pertandingan kemarin jauh berbeda penampilannya, mencoba menguasai pertandingan, menekan secara terbuka, dan ya penalti yang gagal dari Kevin Ditch ini membuat Australia semakin naik percaya dirinya, apalagi setelah mereka berhasil mencetak gol. Ya, dan sekarang kira-kira apa yang perlu dievaluasi? Jelas di pertandingan kemarin Patrick Kluivert menempatkan beberapa pemain tidak pada posisi terbaiknya, seperti biasa yang kita lihat Kelvin Verdong yang bermain di sisi sayap kiri atau back sayap yang biasa dia tempati di beberapa match terakhir. Kemarin dia lebih ditempatkan di posisi center back, kemarin menggunakan 5 pemain bertahan dengan Joe Itses berada di center back, lalu Kelvin Verdong, dan di sisi kiri luar ada Dean James. Dan sepertinya Kelvin Verdong tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya seperti yang biasa kita lihat di pertandingan kemarin. Dan ya, di sisi kanan luar pun ditempati seorang Kevin Ditch. Biasanya timnas Indonesia kita kan terkenal dengan dua sayap, back sayapnya ini maju ke depan melakukan overlap seperti Kelvin Verdong di kiri, lalu kadang ada seorang Asnawi di sisi kanan luar atau seorang Sandi biasanya yang bermain di sana. Di permainan kemarin di sisi luar sayap kita ini tidak ada pemain yang memiliki kecepatan tinggi seperti Kevin Ditch. Saya rasa dia lebih ke permainan yang flamboyan, jadi tidak mengandalkan sprint tapi mengandalkan teknik seperti itu. Ya, dan inilah resiko yang harus kita atau diambil oleh pelatih Indonesia Patrick Kluivert, bermain terbuka, high press, tapi ketika kehilangan bola ya malapetaka jika tidak bisa diantisipasi dengan bagus. Dan nampaknya
eh, pertemuan hanya 2 hari pertemuan dengan para pemainnya, 1 kali latihan, ini tidak membuat Patrick Kluivert benar-benar tahu situasi atau tahu kekuatan para pemainnya, dan dia akhirnya memilih gaya total football yang memang dianut oleh tim-tim di Belanda, termasuk yang mungkin dianut oleh seorang Patrick Kluivert. Dia memaksakan seorang strategi total football ke timnas Indonesia, dan hasilnya pertahanan kita tidak cukup kuat untuk menghadapi counter attack. Berbeda dengan Sintayong yang bermain seperti tim-tim di Asia kebanyakan, yakni mengandalkan counter attack, menumpuk pemain di belakang, ketika ada peluang langsung serbu, langsung naik ke depan dengan mengandalkan kecepatan. Ya, semoga ini hanya awalan saja, karena ya memang harus diakui Patrick Kluivert hanya berkumpul beberapa hari saja. Jadi semoga kekalahan besar ini hanya awalan saja, dan semoga di next match bisa tampil lebih bagus ketika berhadapan dengan Bahrain. Karena jika melawan Bahrain besok tidak maksimal atau tidak bisa menang, semakin berat perjuangan timnas Indonesia untuk dapat mencapai peringkat 4 besar. Karena itulah target realistis timnas Indonesia sekarang. Kita ingin dapat lolos langsung ke Piala Dunia di round 3 ini sangat sulit, karena Jepang sudah pasti lolos, jadi tinggal ada sisa 1 slot lagi, dan kemudian yang berpeluang besar Arab Saudi ataupun Australia yang saat ini berada di peringkat 2 dan juga 3. Ya, jadi kita tunggu saja perubahan apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Perubahan skema atau pola permainan saya rasa tidak mungkin. Jelas dia akan tetap mengandalkan total football, mungkin hanya komposisi pemain yang diturunkan, karena di pertandingan kemarin kita juga tidak melihat Rizky Ridho tampil. Dia tampil setelah babak kedua, ya cukup disayangkan, karena duet Jay Itzes dan juga Rizky Ridho dalam beberapa pertandingan terakhir sangatlah solid dan membuat pertahanan kita lebih aman. Dan kemarin ya itulah strategi yang diambil pelatih. Jadi kalah 5-1, terima saja, mungkin memalukan, tapi semoga ini awal dari kebangkitan timnas Indonesia, dan semoga di hasil pertandingan berikutnya bisa meraih hasil yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.